Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya agak khawatir dengan kondisi Refly Harun. Dulu kan kita mengenalnya sebagai seorang cendekiawan yang berpikiran luas dan kritis. Dulu kita mengenalnya sebagai seorang ahli hukum tata negara yang pintar. Tapi kini segenap kualitas itu seperti menghilang. Mungkin karena dia begitu benci pada Jokowi. Atau mungkin juga karena dia telah menjelma menjadi pendukung nomor 1 Anies Baswedan. Atau mungkin karena kedua alasan itu dia sekarang seperti kehilangan akal sehat. Logika dasar pun seperti tidak dikuasai. Saya ingin menyebut contoh terakhir dalam kanal YouTube-nya. Pada 18 November, kanal Refly Harun menurunkan monolog dengan judul "Ngomel lagi Ade Armando, berhentilah berhayal dan berbohong, Anies tak selevel Jokowi". Refly menyerang pandangan dalam video saya pada 16 November yang berjudul "Kebohongan bahwa Anies diundang G20 memang luar biasa". Harap dicatat, saya sekarang perlu bicara soal Refly bukan karena saya tidak suka dikritik. Buat saya, dikritik karena perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. Itu lazim terjadi di dunia akademik. Tapi argumen Refly bisa dibilang ngawur. Saya ngomong apa, sementara bantahan Refly tidak bicara soal apa yang saya katakan. Saya jelaskan dulu apa yang saya sampaikan di video saya ya. Dalam video itu, saya menjelaskan bahwa kabar yang mengatakan Anies diundang untuk bicara di KTT G20 adalah bohong. Anies memang datang ke Bali, tapi tidak untuk menghadiri KTT G20. Dia tampil sebagai pembicara dalam Bloomberg NEF Summit. Acara Bloomberg ini adalah sekedar side event, alias acara sampingannya G20. Saya nggak bilang acara ini tidak prestisius, tapi G20 dan Bloomberg NEF Summit jauh berbeda. Catatan tambahannya, Anies hadir di sana karena dia mendaftarkan diri sebagai pembicara. Inisiatif untuk hadir datang dari kubu Anies. Walaupun saya juga menyatakan dalam video saya bahwa penyelenggara acara tidak akan memberikan kesempatan bicara pada sembarang orang. Anies diizinkan bicara dalam forum itu karena dia memang dianggap punya otoritas dalam topik yang dibicarakan, yakni soal konservasi energi. Namun setelah mengatakan itu, tentu saja para pendukung Anies tidak bisa membangun narasi bahwa G20 mengundang Anies untuk bicara. Acara yang dihadiri Anies bukanlah acara pertemuan para kepala negara G20. Apalagi kemudian para supporter Anies membual bahwa kehadiran Anies meminggirkan Jokowi. Supporter Anies bahkan menggambarkan Jokowi panik, kepanasan, keringetan karena para pemimpin dunia lebih menghormati Anies daripada Jokowi. Buat saya itu kebohongan yang luar biasa. Karena itulah saya katakan, Anies itu tidak selevel Jokowi. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Pernyataan-pernyataan saya itulah yang berusaha dibantah oleh Refly. Celakanya seperti saya katakan, argumen Refly ini ngawur. Yang rupanya paling bikin marah dia adalah pernyataan saya bahwa Anies itu tidak selevel dengan Jokowi. Is it? Kata dia. Dengan yakin dia bilang Anies levelnya di atas Jokowi. Untuk menyatakan itu dia bilang, marilah kita membandingkan kondisi Anies sekarang, yaitu 2 tahun sebelum Pilpres 2024 dengan kondisi Jokowi 2 tahun sebelum Pilpres 2014. Kalau dibandingkan begitu, kata Refly, ya pasti jauh lebih baik Anies lah. Pada 2012, ujar Refly, Jokowi baru terpilih sebagai gubernur. Belum ngapa-ngapain. Sementara pada 2022, Anies sudah paripurna menjadi gubernur DKI. Dia kemudian juga mengatakan kalau bicara konteks forum internasional, Anies lebih dipandang orang. Orang kan memandang Jokowi karena jabatannya, kata Refly. Sementara Anies memiliki kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik. Dalam forum internasional, Anies lebih bunyi. Refly juga menjelaskan bahwa kemampuan bahasa Inggris Jokowi tidaklah meyakinkan karena dia tidak pernah sekolah di luar negeri. Refly juga dengan sinis mempertanyakan dugaan bahwa Anies hadir di Bali karena mendaftarkan diri, bukan diundang. So what is the problem, katanya. Mengajukan diri atau diundang kan sama saja, katanya. Kalau Anda tidak punya kualitas, Anda tidak mungkin diundang, kata Refly. Kalaupun Anda sudah mendaftar tapi cuma buat pelangga-pelongo, ya tetap tidak akan diundang. Hadir di sana adalah sebuah achievement, kata Refly. Itulah kurang lebih bantahan Refly terhadap saya. Dan itulah yang saya katakan ngawur.
Saya heran bagaimana mungkin Refli seperti tak bisa menangkap poin-poin utama dari argumen saya. Yang paling sederhana saja, Refli harus sadar bahwa Anies tidak hadir sebagai pembicara di KTT G20. Yang bilang Anies hadir sebagai pembicara di KTT G20 adalah para penggembira Anies. Saya mengkritik pecinta Anies yang berhayal bahwa di mata para pemimpin dunia, Anies sedemikian penting sehingga dia diminta hadir dan bicara di KTT G20. Saya mengkritik pecinta Anies yang membayangkan Anies sedemikian hebatnya sehingga dia sampai harus diundang dalam acara pertemuan para kepala negara. Karena itulah saya bilang level Anies di bawah Jokowi. Saya sendiri sebenarnya bisa berdebat dengan Refli soal perbandingan Jokowi dan Anies kalau Refli mau ya. Dengan standar kualitas kerja apapun, Jokowi jelas jauh di atas Anies. Tapi saya merasa tidak perlu untuk bicara soal itu sekarang karena memang bukan itu yang seharusnya menjadi fokus percakapan. Kecuali kalau Refli mau berdebat dan mengatakan kehadiran Anies di Bloomberg NEF sejajar dengan pertemuan kepala negara di KTT G20. Tapi itu pun kan jelas tidak. Argumen Refli soal kemampuan berbahasa Inggris Anies juga memalukan. Bagaimana mungkin Refli memandang kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuan berbahasa Inggrisnya? Kok Refli seperti mengidap inferiority complex? Seperti Refli bilang, kemampuan berbahasa Inggris Anies dipengaruhi oleh fakta bahwa dia 6 tahun di Amerika Serikat. Jadi di mana hebatnya? Saya kasih contoh saya deh. Karena saya pernah 1,5 tahun di Amerika Serikat, kemampuan bahasa Inggris saya jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan bahwa pengetahuan saya tentang ilmu komunikasi, bidang yang saya geluti, ada di atas para dosen ilmu komunikasi di Indonesia yang tak pernah ke Amerika Serikat, sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya ya rata-rata saja. Saya tidak paham bagaimana mungkin Refli membesar-besarkan kemampuan bahasa Inggris Anies untuk menunjukkan dia pemimpin yang dihormati dunia. Terakhir, soal apakah Anies diundang atau mendaftarkan diri ke acara Bloomberg di Bali itu, kalau saja Refli menonton video saya lengkap, tentu dia tahu. Saya memang tidak menganggap fakta bahwa dia mendaftarkan diri ke acara Bloomberg itu melemahkan kualitas dia. Saya tidak mempersoalkan itu. Yang saya persoalkan, pendukung Anies tidak boleh bilang bahwa Anies diundang dan menjadi pembicara di KTT G20. Hal itu yang saya bantah. Dia tidak diundang dan menjadi pembicara KTT G20. Kok hal semendasar itu tidak bisa ditangkap Refli? Jadi buat Refli, sudahlah. Anda pintar dan tetaplah menjadi orang pintar. Janganlah kecintaan Anda pada Anies menyebabkan Anda kehilangan kepintaran Anda. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.